Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Tri Aryani. Saya adalah Latsar Angkatan 45 Kelompok 4 dari Pemerintah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Dengan video suara saya adalah Bapak Dr. Haji Wartono, SE, MM, MPD. Saya akan menyampaikan learning journal saya, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN. Di mana kita ketahui bahwa nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi atau disingkat dengan ANEKA. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kemudian ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, kemudian individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Kemudian aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas sebagai hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, memerlukan konsentrasi. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel dibutuhkan pertama, kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Kemudian fungsi dari akuntabilitas publik ada 3. Pertama, sebagai peran demokrasi, konstitusional, dan belajar. Akuntabilitas publik dibagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Kemudian nasionalisme. Penerapan nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu hormat pada hak orang lain. Sila yang kedua, toleran, sopan, saling membantu. Sila ketiga, rukun damai. Sila keempat, mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan sila yang kelima, tidak serakah dan mau bekerja keras. Kemudian penerapan nilai nasionalisme dalam fungsi ASN yang kita ketahui ada 3. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yaitu senantiasa menempatkan kepentingan publik, negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, pelayan publik, yaitu bertindak adil dan tidak diskriminasi. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yang artinya memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara. Etika publik. Etika publik atau refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarah kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Dan kode etik etika publik. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik yaitu memegang teguh nilai dan ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan NKRI dan Undang-Undang 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan seterusnya. Komitmen mutu. Komitmen mutu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa yang berupa ukuran baik atau buruknya. Kemudian konsep dasar dari komitmen mutu yang pertama yaitu mutu, nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dan bahkan melampaui harapannya. Yang kedua, inovasi yaitu suatu proses atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Kemudian efisien, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga
tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke luar alur. Efektivitas menunjukkan tingkat tercapainya target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerjanya. Yang A, anti korupsi. Yang pertama, dampak dari korupsi segi tata ekonomi, tata politik, mencakup juga tata sosial budaya dan tata administrasi. Kemudian yang dimaksud dengan kelompok tindak pidana korupsi yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dan pencegahan korupsi yang pertama, perbaikan sistem, perbaikan manusia. Dan nilai-nilai dasar anti korupsi ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan terakhir adil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon untuk di komen. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.